Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita yang tiada henti-hentinya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa terus melaksanakan ibadah puasa. Di beberapa podcast sebelumnya kita sudah sampaikan tentang bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa. Demikian juga bagaimana kiat kita untuk memilih makanan-makanan saat kita sahur supaya menjadi maksimal di dalam menjaga kesehatan kita. Ada satu hadis yang cukup populer yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi secara singkat adalah, berpuasalah kamu, niscaya akan sehat. Di samping upaya-upaya untuk menjaga kesehatan kita selama puasa, ternyata puasa itu juga punya daya sembuh terhadap beberapa penyakit. Setidak-tidaknya sebagaimana yang akan kami kutip dari The Miracle of Fast karya Haji Amirullah Sarbini, ada 9 penyakit yang bisa ditolong dengan perilaku melakukan puasa, baik puasa di bulan Ramadan karena ini sebuah kewajiban, ataupun juga dengan tambahan puasa-puasa lainnya, yaitu puasa-puasa sunnah. Apa 9 penyakit tadi? Yang pertama adalah puasa mampu menyembuhkan penyakit lambung. Saat kamu puasa, maka kita sedang menyeimbangkan kandungan asam dalam lambung. Nah, asam ini dianggap sebagai penyebab utama munculnya sakit MAH. Puasa mampu mengatur distribusi asam yang mengganggu sistem pencernakan di dalam lambung, sehingga penyakit MAH ini bisa meredah. Jadi salah besar kalau dengan puasa justru menjadikan kita atau mengkambuhkan MAH kita. Tentu ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebagaimana sudah kita sampaikan tentang asupan-asupan yang diperlukan saat kita berpuasa sehingga manfaat ini bisa maksimal. Yang kedua adalah puasa mampu untuk membantu menghentikan kecanduan rokok. Banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih punya kebiasaan merokok, dan momen puasa Ramadan ini sesungguhnya momen yang sangat tepat untuk kita bisa menghentikan kebiasaan buruk tentang merokok. Dalam dimensi kesehatan
merokok jelas merugikan kesehatan. Dalam konteks syariat, ya, setidak-tidaknya ya, banyak ulama mengatakan merokok adalah sebuah kebiasaan yang buruk, ya, kalaupun tidak sampai haram. Bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa rokok haram untuk dikonsumsi. Nah, dalam setiap bungkus rokok kita bisa lihat sendiri ya, sederet penyakit berbahaya yang bisa mengancam para perokok. Tapi sangat sulit bagi pecandu rokok untuk meninggalkan kebiasaan yang satu ini. Nah, puasa adalah cara jitu untuk terapi karena mengurangi konsumsi rokok di siang hari, dan syaratnya kamu harus punya tekad kuat untuk berhenti total. Seorang ahli paru-paru di rumah sakit umum Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Wina Riani, spesialis paru, mengatakan bahwa puasa bisa membersihkan paru-paru seseorang yang terbiasa merokok. Selain bahan terapi dan latihan, puasa juga mampu mengeluarkan racun di dalam tubuh. Ada istilahnya adalah detoksifikasi. Puasa mampu untuk melakukan detoksifikasi terhadap kecanduan rokok. Kemudian yang ketiga, ya, suatu penyakit yang bisa diobati dengan terapi puasa adalah mengobati penyakit lemah syahwat. Dalam jurnal Hayat al-Izaz al-Ilmi fi Al-Quran wa Sunnah dijelaskan kalau melemahnya keinginan untuk berhubungan badan saat berpuasa hanyalah sementara. Saat usai menjalani terapi puasa dan tubuh kembali menyentuh makanan secara normal, maka keinginan seksual bakal kembali meningkat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Puasa mampu mengaktifkan kinerja kelenjar seksualitas dan menambah vitalitasnya dalam kadar yang sangat besar. Spermatozoa dan kekuatan seksualitas pada laki-laki juga bertambah 10 kali lipat dari yang ia miliki sebelum puasa. Selain itu, puasa juga berperan penting dalam mendistribusikan hormon kewanitaan dan proses peneluran. Inilah faktor yang kemudian membantu untuk mengobati kemandulan dan juga mengobati lemah syahwat. Ya. Kemudian manfaat atau daya sembuh dari puasa bisa dilakukan untuk mengobati sesak nafas dan bronkistis. Hasil penelitian di Universitas Raja Khalid, Arab Saudi membuktikan bahwa berpuasa memiliki pengaruh besar dalam menghilangkan gejala sesak nafas. Hal ini karena kosongnya perut dari makanan akan memberikan kesempatan bergerak bagi sekat rongga badan secara leluasa. Akhirnya kinerja paru-paru lebih baik dan bertambah kadar keluasannya. Nah, tentu saja ini akan sangat dirasakan ya untuk kita yang mungkin badannya atau kelebihan berat badan ya, sehingga dengan mengkosongkan perut maka rongga-rongga tadi menjadi lebih terbuka dan kita menjadi jauh lebih mudah untuk bernafas. Eksperimen ilmiah pada pasien yang terserang bronkitis juga mengalami kemajuan pesat berkat puasa. Rasa sakit bisa diringankan secara signifikan melalui puasa. Dengan berpuasa dalam kurun waktu tertentu dapat memperbaiki kondisi sakit pada tubuh dengan persentase 80%. Jadi cukup besar ya sumbangannya. Kemudian yang kelima ya, dari 9
daya sembuh puasa adalah mengobati berbagai macam penyakit peradangan. Puasa mampu mengaktifkan kelenjar kekebalan, memproduksi unsur-unsur yang melawan penyakit, dan menambah jumlah kelenjar dalam tubuh. Hasilnya, puasa dapat mengobati berbagai penyakit radang seperti radang amandel, radang rongga hidung, radang otot, radang sendi, dan juga radang kandungan empedu. Berdasarkan eksperimen ilmiah, pada 13 pasien penderita rematik yang berpuasa selama seminggu, disimpulkan bahwa berat badan pasien berkurang 1 sampai 5 kg. Membaiknya radang, persendian, dan berkurangnya kecepatan pengendapan di dalam sendi-sendi tersebut. Jadi bagi saudara-saudara kita yang mungkin mengalami radang sendi, ya, terutama untuk usia-usia yang sudah di atas 40 tahun, ya, saya kira puasa juga bisa membantu untuk meringankan radang sendi. Kemudian yang keenam, ya, dari 9 penyakit yang bisa ditolong dengan puasa adalah mengobati penyakit pembuluh darah. Penyakit yang menyerang pembuluh darah itu diantaranya adalah penyakit renoid, yaitu menyempitnya urat dinding saluran darah bagian dalam. Penyebab penyakit ini adalah tekanan kejiwaan, tekanan urat syaraf, dan juga merokok. Ya. Puasa mampu menangkal efek berbahaya yang mengganggu kesehatan. Hal ini didapatkan dari ketenangan jiwa dan urat syaraf yang dirasakan orang yang berpuasa. Jika terapi puasa terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur gejala penyakit pun akan menghilang. Kemudian yang ketujuh, ya, dari 9 penyakit yang bisa kita obati dengan terapi puasa adalah mengobati penyakit mata. Nih, tentu saja sepertinya tidak orang banyak percaya, tapi berdasarkan hasil eksperimen para dokter di Eropa, ya, glaukoma adalah salah satu penyakit mata yang bisa sembuh dengan puasa. Glaukoma sendiri adalah pengerutan ruang pandang dan pengurangan kelembutan saraf mata yang sering menyerang yang telah memasuki usia 50 atau 60 tahun. Dengan menjaga puasa dan menjadikan rutinitas baik puasa Ramadan dan juga puasa yang lain, maka dapat mengurangi risiko terkena penyakit mata. Penglihatan bakal lebih tajam dan walaupun di usia yang sudah lansia. Kemudian yang ke-8 adalah mengobati penyakit kulit, ya. Kemudian juga mengobati penyakit-penyakit migrain atau sakit kepala, ya. Itulah 9 penyakit yang dalam berbagai kajian, ya, berdasarkan satu buku The Miracle of the Fast, ya, ada 9 penyakit yang bisa sembuh dengan puasa, yaitu penyakit mah, menghentikan kecanduan merokok, mengobati penyakit lemah syahwat, ya, mengobati sesak nafas dan bronkitis, kemudian penyakit-penyakit peradangan dan penyakit pembuluh darah, penyakit mata dan penyakit kulit, serta sakit kepala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.